Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Khalilallah. Khud biyadina qallat hailatuna adrikna ya Rasulullah. Kembali kita akan kaji pada pertemuan kali ini. Tetap kita bahas yang berhubungan dengan hati. Hati adalah tumpukan pandangan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari ini kita bahas sifat yang dipuji yang ke-10 yang berhubungan dengan hati, ialah khauf dan raja. Khauf dan raja, terjemah pengalihan bahasa kepada bahasa kita, takut akan Allah dan mengharap akan rahmat Allah. Kedua sifat ini hendaknya selalu berimbang ada dalam hati seseorang. Takut hati dengan Allah dan mengharap akan rahmat Allah. Salah seorang sahabat pernah menceritakan, kami kalau duduk-duduk dengan Rasulullah, maka kami akan mendengar geludupan dada Rasul itu terdengar oleh orang-orang yang dekat dengan beliau. Yusma'u fi sadri kasautil mirjal. Yusma'u fi sadri kasautil kidri. Didengar geludupan dada Nabi seperti suara panci ketika menggurang. Geluduk dalam dada beliau. Ketika ditanya, suara apa itu ya Rasul? Beliau menjawab, khaufun udifa fi qalbi. Itu suara takut yang ditanam di dalam hatiku. Ini adalah sebuah taklim, pelajaran dari Nabi kepada kita, bahwa kalau Nabi, kalau Rasulullah yang sudah dijamin, jikalau beliau berdosa tapi tidak, dosanya sudah diampunkan, tapi beliau punya perasaan takut yang begitu luar biasa sehingga dadanya terdengar oleh orang-orang yang semajelis dengannya. Bagaimana dengan kita yang setiap hari, setiap jam, setiap 5 menit, bahkan setiap detik kita selalu dan selalu bersalah kepada Allah. Sekali lagi, bagaimana kita yang setiap hari, setiap jam, setiap 5 menit, setiap 1 menit, bahkan setiap detik kita berbuat dosa, berbuat salah kepada Allah. Tidak ada jalan lain kecuali khauf, perasaan takut harus kita benar-benar miliki dalam hati. Karena Allah punya nama Al-Qahhar, Al-Jabbar, sangat keras dan sangat ganas. Coba kita lihat kekaharan Tuhan, kekerasan Tuhan. Siapa ada yang bisa mengalahkan kekerasan Tuhan? Pada ketika Allah menghendaki jam 6, matahari harus timbul di timur. Tidak ada satu makhluk yang bisa merubahnya.
pada ketika Allah menghendaki seseorang hamba harus sakit, kemanapun dia berubat, tidak ada satu kemampuan yang bisa menghalang-halangi. Pada ketika Allah menghendaki harus hujan, tidak ada satu kemampuan yang bisa menghalanginya. Pada ketika Allah menghendaki waktu harus panas, maka tidak ada satu kemampuan yang bisa menghalanginya. Inilah kekerasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saatnya, pada ketika Allah sudah menghendaki kematian kepada seorang hamba, dokter yang datang dari manapun, tabib yang datang dari manapun, tidak bisa menghalang-halanginya. Apabila sudah Allah menghendaki kematian kepada seorang hamba, kemanapun dia berubat, ubat apapun yang dia makan, kalau sudah Allah mentajalliakan kekaharannya, kekerasan Allah, tidak ada satu kemampuan yang bisa menghalangi. Maka hendaknya hamba takut pada ketika dia ingat akan kahar, jebar, kekerasan Tuhan, keganasan Tuhan. Ingatkah kita di mulai zaman Adam terus berjalan sampai sekarang, Allah banyak membuktikan kekaharannya. Zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, banyak cerita-cerita lama yang Allah menampakkan kekaharannya, tapi tidak ada satu kemampuan yang bisa menghalang-halanginya. Sekarang Allah buktikan kekaharannya kepada kita. Kita ditimpa oleh penyakit menular yang namanya COVID. Sampai sekarang tidak ada satu kemampuan yang bisa menghalanginya. Padahal ketahuilah, kekaharan yang Allah nampakkan di dunia hanya 1%. Ada 99% lagi yang disimpan oleh Allah. Kekaharannya itu semua akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ini hanya 1% saja dari kekaharan, kekerasan dan keganasan Tuhan. Tsunami Aceh cuma hanya 19 menit, berapa ribu jiwa yang meninggal, hancur kota Aceh cuma hanya dengan air laut dinaikkan oleh Allah 19 menit. Itulah kekaharan Allah. Orang yang beriman itu akan jadikan pelajaran supaya menimbulkan perasaan takut dalam hati kepada Allah. Satu yang kita miliki, takut hati kepada Allah. Ingat dan ingat dalam hati, kapan saja, di mana saja, Allah sangat keras, Allah sangat ganas. Timbullah takut kepada Allah. Ini orang yang awam seperti ini. Adapun orang-orang yang mukarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka hatinya takut kepada Allah karena kehebatan, karena keagungan dan kemuliaan Allah. Seperti kita takut dengan ular, karena kita tahu ular itu punya bisa yang mematikan. Dan kita takut kepada ABRI dan polisi karena mereka punya senjata. Tetapi beda dengan takutnya kita kepada Presiden, karena dia orang nomor 1. Dia orang yang hebat, dia orang yang punya jabatan. Takut kita kepada Presiden beda dengan takut kita dengan ular. Inilah perbandingan takutnya orang awam dan takutnya orang mukarrabin.
Kalau orang awam takut, kata ingat, Allah itu sangat keras, Allah sangat ganas, Allah al-muntaqim, Allah punya neraka. Itu orang yang awam. Kalau orang-orang yang muqarrabin, mereka takut kepada Allah karena kehebatan, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memiliki sifat mengharap akan kasih sayang Allah. Kenapa? Karena ingat kita kepada Allah punya nama Rahman dan Rahim, Ghaffar, Latif. Allah pengasih, Allah penyayang, Allah pengampun, Allah maha lemah lembut. Disitulah kita memiliki pengharapan. Semoga kasih sayangnya, kelemah lembutannya, keampunannya itu dinampakkan kepada kita. Dua sifat ini ketika kita sekarang waktu sihat hendaknya berimbang kita miliki. Satu sisi kita harus takut kepada Allah karena kita ingat akan nama-nama Allah. Sangat keras, sangat ganas, sangat menyiksa. Dan satu sisi kita harus memiliki perasaan mengharap. Kenapa? Karena Allah pengasih, Allah penyayang, Allah lemah lembut. Dua sifat ini berimbang ketika kita hidup sekarang, ketika kita sehat sekarang. Ketika kita tergelitik hati, hendak mengerjakan yang dilarang oleh Allah, atau tergelitik hati, hendak meninggalkan yang diperintah oleh Allah, timbulkan perasaan takut. Ingat Allah ganas, ingat Allah keras, ingat Allah bersangat menyiksa. Tapi pada ketika kita mau mengerjakan taat, ingat pada ketika itu Allah pengasih, Allah penyayang, Allah pengampun, Allah maha lemah lembut. Pada ketika kita ingat kekerasan Tuhan, maka kita takut kepada Allah, terhindar kita daripada kemaksiatan. Pada ketika kita mau mengerjakan kebaikan, kita ingat kasih sayang Allah, kita ingat keampunan Allah, kelemah lembutan Allah, maka bergerak dan terdoronglah kita kepada ketaatan karena kita mengharapkan kasih sayang Allah. Ada sebuah cerita yang menggugah hati. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, Isa bisa menghidupkan orang mati dengan doanya. Dalam perjalanan Nabi Isa berjalan dan singgahlah di pakuburan tua yang sudah lawas. Nabi Isa berdoa. Keluarlah seorang laki-laki dari kubur. Dan ketika itu seorang laki-laki, kepalanya beruban. Nabi Isa pun bertanya, berapa tahun sudah pian berada dalam kubur? Katanya 400 tahun. Kata Nabi Isa, satahulun orang yang sebelum 400 tahun yang lalu itu ada orang yang berubannya. Iya, katanya. Kenapa menyebabkan pian beruban? Kata dia, gawian aku ini wahai Nabi Isa, gawianku ini mengambil upah. Setiap hari gawianku hanya mengambil upah apapun untuk hidup, yang penting halal. Suatu hari aku mengambil upah. Aku mengambil upah mangkok kayu betungkit, kayu bakar untuk memasak. Dan ketika itu aku mengangkut kayu. Di perjalanan aku singgah di warung. Kayu pun kuletakkan. Aku makan karena aku lapar tahu. Sudah aku makan, aku kesulitan. Kemudian karena kesulitan, kadang nyaman di gigi ada sesuatu yang mengganjal. Aku patahlah kayu orang itu, sedikit roncingan kayu.
dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan yang ada di gigiku. Kemudian kau lemparlah, kau buang kesulitannya. Kemudian aku meninggal dunia. Semua dosa-dosa kau diampunkan oleh Allah, kecuali satu dosa yang tidak diampunkan oleh Allah, yaitu roroncingan kayu yang aku ketika hidup mengambilnya tanpa seizin ampunnya. Itu yang sampai detik ini belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah cerita lama yang menjadi pelajaran kepada kita. Artinya apa? Jangan meremehkan dosa, jangan meremehkan kesalahan. Barangkali kecil menurut kita, itu yang Allah menampakkan kekaharan, keganasannya kepada kita. Itu yang menyebabkan aku berhutang, karena itu yang tidak diampunkan oleh Allah sampai sekarang. Ini adalah dari sisi kita takut kepada Allah. Ada cerita yang kedua, sisi kita mengharap akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang yang meninggal dunia. Sudah meninggal dunia, oleh Allah diperintahkan kepada malaikat supaya mencari kebaikan yang ada pada orang. Dicari di kakinya, tidak pernah mengerjakan kebaikan. Dicari di tangannya, tidak pernah mengerjakan kebaikan. Terus dicari seluruh tubuhnya, tidak pernah mengerjakan kebaikan. Oleh malaikat dibukalah mulutnya, dilihatlah ilatnya ketika meninggal dunia. Rupanya ilatnya tersandung ke langit-langitannya. Ketika itu dia sebelum menghembuskan nafas yang terakhir mengucap la ilaha illallah. Itu saja kebaikan yang pernah dia kerjakan. Rupanya itu dihargai oleh Allah, diampuni kebaikan-kebaikan. Kemudian apabila sudah kita terbaring lunglai di kasur tanpa tidur, ketika ini kita tidak bisa berbuat apa-apa, mengharap akan kasih sayang Allah, takut akan murkanya Allah. Dua macam ini ketika sekarang pengen sehat. Apabila sudah kita di akhir hayat, hanya satu saja yang kita miliki, mengharap akan kasih sayang Allah. Timbulkan pengharapan kasih sayang Allah. Ingat Rahman dan Rahim Allah. Ingat keampunan Allah. Ingat akan lemah lembutnya Allah. Itu dalam hati. Usahakan mulut selalu baca la ilaha illallah. Hati kita ingat kepada Allah. Pada ketika itu pengharapan ada, mulut membaca la ilaha illallah, hati kita ingat kepada Allah. Kita tutup mata kita dengan la ilaha illallah, hati ingat kepada Allah, hati mengharap akan kasih sayang Allah. Insya Allah husnul khatimah akan kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Kita hidup dengan iman, mati dengan iman. Di akhirat kita berkumpul dengan guru-guru kita, dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Walhamdulillah ya rabbil alamin.